Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Akbar Faris. Di sini saya ingin mempresentasikan mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis tentang pemusatan data dan letak data. Yang pertama adalah data tunggal kuartil. Kuartil adalah data yang sudah diurutkan dengan cara membagi sebanyak 25%, atau dibagi sebanyak 4. Diketahui contoh soal di data nilai siswa selama 8 hari dengan data 4467859. Untuk menjawab, kita urutkan terlebih dahulu dari terkecil sampai dengan yang terbesar. Lalu kita masukkan ke dalam rumus. Untuk mencari kuartil pertama, kita masukkan 1 ditambah N, 1 dibagi dengan 4. Karena data sebanyak 7, lalu kita masukkan 1 dalam kurung 7 tambah 1 dibagi 4, 8 per 4 didapat hasil 2. Kita lihat data urutan kedua yaitu 4. Lalu kita bisa kesimpulkan Q1 sama dengan 4. Data berkelompok kuartil. Untuk data berkelompok kuartil kita dapat lihat di layar dengan rumus LO 1 per N dikurang frekuensi kumulatif sebelum letak kuartil dibagi dengan frekuensi kelas kuartil dikalikan dengan panjang kelas. Kita bisa lihat di layar dengan contoh soal nilai 30-39 dengan frekuensi 4. Untuk mencari kuartil kedua, kita cari dulu di mana letak kelas bawah dengan cara kita masukkan rumus Q2, 2 dikalikan dengan banyaknya data sebanyak 40 dibagi dengan 4. 2 kali 40 sama dengan 80 kita bagi dengan 4 yaitu 20. Lalu kita ketahui Q2 sama dengan 20. Karena 20 berada pada kelas bawah 50, lalu kita masukkan ke dalam rumus LO ditambah 2N per 4 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum dengan frekuensi kelas dikalikan dengan panjang kelas. 50 ditambah 20 dikurang 9 per 14 dikalikan dengan 10 didapat hasil 87,85. Desil. Desil adalah data yang sudah diurutkan dengan cara membagi sebanyak 10. Kita bisa lihat desil data tunggal. Untuk menjawab, kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Untuk mencari desil ketiga, kita masukkan ke dalam rumus dengan rumus I dikalikan N kurang 1 dibagi dengan 10. Untuk mencari desil ketiga, 3 dikalikan dengan banyaknya kelas, karena maksud saya banyaknya data, karena di sini datanya sebanyak 13, lalu kita tambah 1 dan dikalikan dengan 3 dibagi dengan 10 didapat hasil 4,2. Untuk mencari nilai 4,2, dengan cara nilai keempat dibagi dengan 0,2 dalam kurung dikalikan dengan nilai kelima dikurang nilai keempat. Karena nilai keempat adalah 17, lalu kita tambahkan dengan 0,2, lalu dikalikan dengan 18 kurang 17, didapat hasil 17,2. Desil data berkelompok. Diketahui contoh soal sebagai berikut dengan panjang kelas 14-16 dengan frekuensi sebagai berikut. Untuk mencari desil ketiga, kita cari terlebih dahulu untuk desilnya. Dengan cara 3N dibagi 10, 3 dikalikan 20 dibagi dengan 10 didapat hasil 6. Lalu kita masukkan rumus dengan cara LO 3N dibagi per 10 dikurang frekuensi kumulatif sebelum per frekuensi kelas dikalikan dengan panjang kelas. Lalu untuk batas kelas desil ketiga pada batas kelas bawah 20, dalam kurung 6 dikurang 5 per 5 dikalikan dengan 3 didapat hasil 20,6. Persentil tunggal. Untuk menentukannya, sama seperti sebelumnya, kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Dan ini adalah contoh soal untuk persentil ke-30. Untuk persentil data berkelompok, dengan cara LO ditambahkan
20N per 100 dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelumnya per frekuensi kelas dikalikan dengan panjang kelas. Untuk mencari persentil 20, kita masukkan rumus 20 dikalikan N ditambah 1 per 100. Karena N-nya adalah 40, ditambah 1 dikalikan 20 bagi 100, didapat hasil 8,2. Lalu 8,2 berada pada batas kelas bawah 46. Lalu kita masukkan kembali 8,2 dikurang 3 per 6 dikalikan 5 didapat hasil 50,33. Pemusatan data adalah cara membaca data dari jumlah yang terkecil ke yang terbesar. Ada beberapa macam pemusatan data yaitu mean, median, dan modus. Mean data tunggal. Contoh soal mean data tunggal diketahui 2, 4, 6, 8, 10, 16. Lalu kita akumulasikan sebanyak 36 dibagi dengan banyaknya data 6, yaitu 36 dibagi 6, yaitu 6. Mean data berkelompok. Diketahui contoh soal sebagai berikut. Lalu untuk penghitungannya kita harus mencari terlebih dahulu nilai tengahnya, karena akan dikalikan dengan frekuensi. Setelah kita mengetahui nilai tengahnya, kita bisa memasukkan rumus dengan cara sigma F dikali X dibagi dengan frekuensi atau sigmanya. Didapat hasil 1357 dibagi 31 didapat hasil 43,77. Median data tunggal. Dengan rumus data ke N ditambah 1 dibagi 2. Dan ini contoh soal untuk median data tunggal. Untuk median data berkelompok, dengan nilai kita lihat sebagai berikut dengan nilai 21 sampai 25 dengan frekuensi 3 lalu berikutnya. Karena frekuensinya sebanyak 25 atau jumlah data, kita bagikan dengan setengah lalu didapat hasil 12,5 sebagai letak median. 12,5 letak mediannya berada pada batas kelas bawah di 31. Lalu kita masukkan rumus LO ditambah panjang kelas dibagi setengah N dikurang frekuensi kumulatif dikurang frekuensi kelas. Untuk batas kelas bawahnya 31, panjang kelasnya 5, 12,5 dikurang 8 dibagi 7. Lalu didapat hasil 34,2. Yang selanjutnya adalah modus data tunggal. Modus adalah data yang sering muncul. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa 7 sebagai angka modus atau nilai yang sering muncul karena 7 muncul sebanyak 6 kali. Selanjutnya, modus data kelompok. Untuk mencari modus pada data kelompok dengan rumus sebagai berikut. MO atau modus LO ditambah D1 per D1 tambah D2 dikalikan CI. Untuk D1-nya yaitu seleksi frekuensi sebelum dan D2 seleksi frekuensi setelah. Dan CI atau juga disebut dengan panjang kelas. Diketahui contoh soal sebagai berikut. Karena modus berada pada frekuensi ke-51, lalu kita masukkan rumus. LO-nya batas kelas bawahnya ada 51, dan D1-nya adalah sebelumnya 10, ditambah dengan 10 ditambah 8. Dikalikan dengan panjang kelas sebanyak 5. Lalu 51, 10 per 18 dibagi 5 sama dengan 53,77. Dapat disimpulkan bahwa ukuran nilai letak adalah beberapa nilai yang letaknya sederhana, sehingga dapat dalam satu rangkaian data atau distribusi frekuensi, sehingga nilai itu membagi rangkaian data atau distribusi frekuensi menjadi beberapa bagian yang sama. Dari pengertian dan contoh di atas, penulis menyimpulkan bahwa pemusatan data dan letak data mempunyai fungsi sebagai alat perhitungan untuk mengetahui dan membaca data yang belum diketahui, seperti mengetahui bahwa data yang sering muncul yang berada pada nilai tengah dan rata-rata. Dari pengertian dan contoh di atas, penulis menyimpulkan bahwa pemusatan data dan letak data mempunyai fungsi sebagai alat perhitungan untuk mengetahui dan membaca data yang belum diketahui, seperti mengetahui bahwa jumlah data yang sering muncul, data yang berada pada nilai tengah, dan rata-rata data.
Statistik merupakan suatu metode perhitungan yang mampu membantu banyak kalangan manusia pada saat ini, baik dalam kehidupan umum, perkuliahan, sekolah, perkantoran, dan lain sebagainya.